Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini dalam rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Besar Aceh. Ini Presiden meminta Mendagri untuk mengambil langkah tegas kepada bupati yang meninggalkan tugasnya saat kondisi bencana. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat. Baik Mendagri, terima kasih ya. Saya lihat bupati pada senyum semua itu. Ya, pokoknya kita dukung terus. Menko ada tambahan? Ya. Sementara itu dalam kesempatan rapat terbatas bersama jajaran Menteri, TNI Polri dan juga Gubernur Aceh Muzakir Manaf, ini Presiden Prabowo Subianto mengucapkan rasa bangganya hingga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera dan juga Aceh. Terima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kita selalu berdoa semua rakyat, semua bangsa kita selalu dilindungi, selalu diberi kekuatan kita bisa mengatasi semua cobaan. Dan saya sekali lagi, saya terima kasih, saya bangga dengan pengabdian saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mas Gun-Gun. Tadi pertanyaan yang menggantung begitu ya, dari proses percepatan dari pemerintah sendiri, percepatan untuk pemulihan. Ini bagaimana pesan Presiden dan kondisi real di lapangan? Ya, memang selalu ada gap ya antara apa yang dinyatakan dengan realitas, dan jembatannya menurut saya adalah memang butuh konsistensi untuk mengimplementasikan apa yang dikehendaki oleh Presiden dengan jajaran birokrasi sampai di masyarakat. Yeah. Saya malah bencana ini menguak satu kebutuhan mendasar kita, soal butuhnya namanya protokol komunikasi bencana. Yang sama pentingnya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena kebijakan tanpa komunikasi kebijakan itu biasanya terjadi saat ini tidak ada paradoks. Begitu ya. Ya, coba aja lihat waktu misalnya awal-awal bencana ini muncul, semua orang bicara. Sehingga apa? Ada paradok komunikasi itu. Dan muncul yang disebut dan bubble issue kan. Karena tidak adanya orkestrasi komunikasi bahkan publik. Pernyataan-pernyataan juga sempat blunder begitu ya Mas. Betul, ya? Padahal kalau ada protokol komunikasi bencana, apalagi saat penanganan komunikasi krisis seperti ini harusnya memang ada satu pintu ya komunikasi publik yang kemudian bisa komprehensif mulai dari makro, meso, mikro. Dan tadi salah satu yang disebut oleh Mas Reza misalnya soal peran informasi, siapa yang kemudian bisa menyampaikan ke publik, kemudian item-itemnya apa aja, kemudian do and don'ts-nya apa aja yang boleh dan tidak boleh disampaikan kepada publik. Basisnya itu adalah FCR, Finding, Conclusion, Recommendation. Jadi ada penemuan, ada konklusi, dan rekomendasi penanganan. Dan itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bisa mengalami namanya pleonasme atau kemubaziran pernyataan kalau kemudian tidak ada implementasi di bawah. Contoh ya, kan tadi malam menteri-menteri diminta reportnya. Dan kalau misalnya tidak ada follow up menteri ke bawah, itu kan sama aja kemudian dalam tanda petik yang mendelegitimasi juga nanti pernyataan publiknya Presiden gitu. Contoh soal bantuan yang akan meningkatkan bantuan. Nah, kalau nggak diimplementasikan kan bahaya bagi karena sudah di statement kan. Apalagi tadi Mas Ivan juga menyampaikan itu, meneguhkan kan, ya ada nominal.
Kemudian juga misalnya soal listrik, 97% misalnya. Ternyata 93%. Ini harus konsisten dengan realitasnya. Kalau enggak, warga terdampak akan teriak, netizen juga akan rame gitu. Dan satu persatu pernyataan-pernyataan itu kan sudah ada rekam jejak digitalnya. Dan itu gampang sekali mengkonfirmasinya. Gitu. Oke, tapi sebelum kita berlanjut, kita akan mengecek dulu. Ada rekan kami yang berada di Aceh Besar, ada Brilian Syaheran. Brilian, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa saja agenda dari Presiden Prabowo hari ini pada kunjungannya di sana, Brilian? Baik Reza, Rati dan juga pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini kali keduanya ini berkunjung ke Provinsi Aceh, dan hari ini pada pagi hari ini sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ini dijadwalkan akan bertolak begitu untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dan setelah kemarin seharian penuh ini berada di Provinsi Aceh untuk menuju ke Kabupaten Biren untuk menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembangunan jalan Bailey atau jalan darurat yang ada di sana, serta juga mengunjungi posko yang ada di Kabupaten Biren sendiri untuk melakukan komunikasi bersama warga, melakukan pengecekan bagaimana kondisi pasca dari bencana banjir dan juga longsor. Adapun juga memang selain mengunjungi Kabupaten Biren, memang Presiden Prabowo ini kemarin sempat memimpin rapat terbatas begitu, yang ini nampaknya dihadiri oleh sebagian besar dari menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih dan menghasilkan sejumlah poin penting. Seperti yang pertama ini adalah percepatan penanganan darurat, baik ini evakuasi, kemudian distribusi makanan, layanan kesehatan, hingga penanganan korban. Kemudian juga akan kemarin menghasilkan juga pemulihan infrastruktur kritis seperti perbaikan jalan yang terputus, kemudian jembatan, kemudian juga listrik, bendungan, serta perumahan dan fasilitas umum yang rusak. Kemudian juga koordinasi pusat hingga daerah, baik ini TNI maupun Polri, dan ini nantinya akan mempercepat komando bagaimana untuk membuka akses isolasi, kemudian juga mempercepat logistik dan juga menjaga stabilitas lapangan. Kemudian juga berfokus pada wilayah yang terdampak paling parah begitu, yang nanti akan menjadi prioritas karena skala kerusakan dari bencana hidrometeorologi ini nampaknya cukup besar. Di Provinsi Aceh ini ada dilaporkan sebanyak 18 kabupaten yang terdampak dari bencana banjir dan juga tanah longsor. Adapun juga nanti akan ada rencana relokasi dan juga rehabilitasi jangka menengah yang kemarin juga nanti akan berfokus pada pemulihan lahan pertanian, kemudian perbaikan hunian warga, hingga kemungkinan relokasi masyarakat yang berada di zona rawan. Adapun juga memang Reza, Rati dan juga pemirsa, saya kemarin sempat mengunjungi juga salah satu kabupaten yang nampaknya ini masih sulit diakses menggunakan jalur darat, meskipun bisa pun ini masih terbatas, yakni di Aceh Tamiang, di mana berdasarkan dari pantauan kami ketika berada di lapangan, ini sudah hampir 2 minggu Aceh Tamiang ini tidak diguyur hujan, sehingga material endapan dari lumpur ini nampaknya sudah mengering, dan terlebih lagi ketika terik matahari ini menyinari begitu sejumlah titik yang menjadi endapan ini menjadi kering, dan akhirnya menimbulkan permasalahan baru, di mana ketika Anda atau saya mengunjungi jalanan yang ada di Aceh Tamiang ini sangat berdebu sekali, dan nampaknya ini masyarakat pun juga menyayangkan dan juga mengkhawatirkan akan adanya potensi masalah kesehatan dari debu yang dihasilkan begitu pasca dari banjir bandang. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda Rati dan Reza di studio. Baik, terima kasih Brilian. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali bertugas. Mas Ivan, ini yang juga ramai diperbincangkan adalah mengenai bantuan asing begitu ya. Kabarnya kan masih belum membuka pintu untuk bantuan dari asing. Ini benar atau enggak, dan pertimbangannya apa, Mas? Ya, hingga gini memang pemerintah belum menerima bantuan dari asing. Prinsipnya kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan juga dukungan dari negara-negara sahabat, termasuk mungkin PBB begitu ya. Tetapi kami pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, masih meyakini bahwa kami masih sanggup untuk menangani bencana ini begitu. Terbukti tadi malam Pak Presiden sudah menambahkan sekian anggaran ya, sudah memerintahkan untuk penghapusan KUR, Pak Presiden juga memerintahkan rehabilitasi lahan pertanian. Jadi itu wujud bahwa negara hadir dan negara masih mampu untuk menangani bencana ini begitu. Dan memang juga
yang namanya status tanggap darurat ini kan berjenjang ya. Ada tanggap darurat kabupaten kota, provinsi, dan juga nasional begitu. Nah, kenapa sekarang status tanggap daruratnya provinsi? Karena memang di level kabupaten kota itu pemimpinnya sudah merasa tidak sanggup begitu, sehingga dilakukan eskalasi di tingkat provinsi begitu. Nah, sekarang kita lihat gubernur di 3 provinsi ini masih menyatakan kesanggupannya untuk menangani bencana ini, termasuk juga Pak Gubernur Aceh yang tadi malam tegas menyampaikan bahwa pemerintah Aceh solid untuk melakukan penanganan bencana, meskipun kami dari pemerintah pusat akan terus mendukung dengan segala daya upaya begitu. Dan Pak Presiden berulang kali menegaskan bahwa penanganan bencana ini menjadi agenda prioritas nasional. Oke. Mas Ivan, boleh ditanggapi tadi pernyataan dari Mas Gun-Gun yang juga tidak kalah penting adalah komunikasi krisis. Jangan sampai ada beberapa pihak yang juga tampil tidak satu suara dengan pemerintah pusat dan lain sebagainya sehingga blunder di masyarakat ini. Ya, kami tentu mengapresiasi pandangan dari pengamat atau pakar seperti Prof. Gun-Gun begitu, dan ini menjadi bahan introspeksi, evaluasi dari pemerintah begitu. Dan kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah, Pak Presiden itu tidak buta dan tidak tuli begitu. Kami tidak tone deaf begitu ya. Artinya kami betul-betul mendengar masyarakat, saran masukan begitu ya. Memang kami tidak sempurna di awal-awal dalam penanganan bencana, itu masih banyak kekurangan di kanan kiri begitu ya. Terutama mungkin terkait dengan penampilan beberapa pejabat publik di media massa, di media online begitu ya. Yang dianggap gimmick atau pencitraan begitu ya. Ya, itu tentu ada penilaian positif, ada penilaian negatif gitu. Ada yang menilai itu sebagai hal positif, ada yang menilai hal negatif. Kami hargai semuanya dan kami melakukan evaluasi perbaikan begitu ya. Dan juga Pak Presiden menegaskan bahwa semua kementerian lembaga, semua menterinya sudahlah fokus bekerja saja. Fokus melakukan percepatan terhadap penanganan bencana ini begitu. Memang komunikasi itu penting, sehingga hari ini pun saya diminta tampil, ya saya tampil. Kami menyampaikan informasi, dan saya ketika tampil di sini saya cek kanan kiri dulu. Saya pastikan bahwa informasi yang saya sampaikan hari ini adalah informasi yang sesuai dengan di lapangan seperti apa. Karena saya kan juga mengecek di level teknis. Sampai di level teknis saya komunikasi, saya cek dan saya pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, apa yang disampaikan oleh semua menteri itu linear dan juga relevan dengan fakta di lapangan begitu. Oke, Mas Ivan, ini rehabilitasi perbaikan kehidupan masyarakat ini harus terus berjalan. Tapi pertanyaan berikut adalah pertanggungjawaban permasalahan ini. Bagaimana pemerintah melihatnya? Ya, tentu Pak Presiden sangat tegas ya dalam penanganan ini begitu. Ya, kita kan tidak menolak juga bahwa ini ada kontribusi dari oknum-oknum perusahaan yang mungkin nakal dalam melakukan illegal logging ataupun perusahaan lingkungan gitu ya. Dan rasanya Pak Presiden sudah memerintahkan kepada aparat penegak hukum, kepada Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup juga sudah melakukan tindakan tegas begitu ya. Ambil contoh Pak Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif sudah mencabut semua izin perusahaan begitu. Pak Raja Juli juga sudah memerintahkan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga nakal begitu ya dalam perusahaan lingkungan. Artinya Pak Presiden menegaskan bahwa jangan sampai oknum-oknum yang melakukan perusahaan lingkungan, oknum-oknum yang melanggar hukum ini tidak diberantas ya. Presiden sudah sangat tegas mengatakan bahwa ini harus kita berantas dan harus kita tindak tegas. Perbaikan pun kita lakukan ke depan ya, termasuk DPR juga menyarankan agar kita melakukan moratorium atau penghentian pemberian izin begitu ya. Dan itu akan menjadi atensi Presiden begitu. Dan tadi malam juga Pak Presiden bahkan sempat menegaskan kekecewaannya ya apabila ada kepala daerah yang kabur ibaratnya seperti tidak itu ya. bertanggung jawab kira-kira begitu ya dalam penanganan bencana. Artinya jangan ragukan komitmen Pak Presiden Prabowo dalam penanganan bencana maupun terhadap tindakan hukum ke depannya begitu. Baik, saya mau ke Mas Gun-Gun. Terakhir Mas Gun-Gun, kita memetik pelajaran dari bencana ini, tidak hanya ibaratnya menyembuhkan penyakit, tapi mitigasinya juga penting. Langkah preventifnya juga penting. Seperti apa? Ya, menurut saya gini, kita udah punya undang-undang kan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Nah, tapi tidak cukup berhenti pada naskah undang-undang. Lebih dari itu butuh yang disebut dengan komitmen sekaligus wujud konkretnya dari setiap bencana yang terjadi. Kita bukan hanya berefleksi, tapi karena ini porsinya pemerintah, itu adalah penegakan hukum hal-hal yang memang melanggar.
Contoh seperti tadi illegal logging, Ya. yang itu sepertinya berdampak signifikan ya pada kontribusi bencana kali Ya. ini. Oleh karena itu maka menurut saya perlu komitmen yang tidak biasa. Ini butuh satu langkah extraordinary yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ketika misalnya pemerintah tidak menetapkan sebagai bencana nasional tadi dengan argumentasinya, sekarang perlu menurut saya bahan penting bagi pemerintah untuk oke, ini kenapa terjadi? Item-item yang melanggar hukum itu jelas harus ditunjukkan pada publik bahwa memang ada penegakan hukum Transparansi setelah di situ peristiwa ya. atau saat peristiwa ini terjadi dan setelahnya. Jangan berhenti isunya selesai, bencananya kemudian tertangani tapi aspek hukumnya dibiarkan karena misalnya ada pemain-pemain besar yang kemudian ya punya afiliasi-afiliasi atau relasi kuasa dengan beberapa oknum. Ya. Nah, ini yang menurut saya Presiden Prabowo menjadikan bencana ini juga momentum untuk menunjukkan komitmen Pembenahan ya nyata lah ya. bahwa memang hal-hal yang melanggar harus ditindak begitu. Oke, dan Ya. salah satu yang cukup penting adalah tadi komunikasi saat bencana ini penting banget dilakukan. Hasilnya seperti apa sesuai dengan fakta di lapangan. Satu lagi kecepatannya begitu ya, jangan Betul, sampai ya. terjadi kekosongan sehingga banyak pihak yang ngambil kesempatan untuk memberikan komentar di sana yang justru bikin warga nanti makin bingung begitu ya. Terima kasih Prof. Gunggun, Sama-sama. Mas Ivan Terima sudah kasih berbincang banyak, bersama kami Bapak-Bapak. pagi hari Sehat ini. selalu. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi Kabupaten Aceh, Tamiang Aceh ini tampak luluh lantak pemirsa usai diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Ratusan kendaraan dan juga rumah warga ini tampak hancur, selengkapnya kita hadirkan saat lagi.